Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara merencanakan waktu untuk belajar yang efektif. Nah, belajar adalah suatu proses yang memerlukan waktu dan usaha yang cukup besar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk merencanakan waktu belajar yang efektif agar dapat memaksimalkan hasil belajar kita. Seperti yang dijelaskan pada kitab Ta'lim Muta'alim pada bab ke-8 yang berbunyi wa afdalul awqati syarhu sababi wa waqtus sahari wa bainal isa'aini wa yambagi ayastaghriqa awqatahu fa idza malla min ilmi yastaghilu bi ilmin akhar, yang artinya masa yang paling cemerlang untuk belajar adalah permulaan masa-masa jadi pemuda, waktu sahur berpuasa dan waktu di antara maghrib dan isya. Tetapi sebaiknya menggunakan seluruh waktu yang ada untuk belajar. Dan bila telah merasa bosan terhadap ilmu yang sedang dihadapi, supaya berganti kepada ilmu lain. Apabila Ibnu Abbas telah bosan mempelajari ilmu kalam, maka katanya, ambillah itu dia kitab para bujangga penyair. Nah, dalam kitab Ta'lim Muta'alim juga menyampaikan prinsip-prinsip penting dalam merencanakan waktu untuk belajar. Menurut kitab ini, waktu belajar yang baik dan efektif adalah saat pikiran masih segar dan tenang, sehingga kita bisa mempelajari dan menghafal materi dengan baik. Salah satu waktu yang dianjurkan adalah mendekati waktu subuh dan antara waktu maghrib sampai isya. Selain itu, kitab Ta'lim Muta'alim juga menekankan pentingnya istirahat dalam merencanakan waktu untuk belajar. Belajar harus dibatasi waktunya, karena manusia juga membutuhkan hiburan. Nah, oleh karena itu, antara belajar dan hiburan kita harus seimbang. Usahakan untuk istirahat setelah 1 atau 2 jam belajar, misalnya dengan ngobrol dengan teman atau keluarga, dalam merencanakan waktu untuk belajar efektif. Kitab Ta'lim Muta'alim juga menekankan pentingnya keseimbangan antara belajar dan istirahat. Jadi merencanakan waktu untuk belajar, kita juga merencanakan waktu untuk istirahat agar proses belajar kita dapat berjalan dengan baik. Nah, ini adalah beberapa berikut tips yang dapat saya sampaikan membantu untuk merencanakan waktu belajar yang efektif. Nomor 1, tentukan belajar yang tetap dan patuhi jadwal tersebut. Dengan menentukan jadwal belajar yang tetap, kita dapat membiasakan diri untuk belajar secara teratur dan konsisten. Dan yang nomor 2 ada prioritaskan tugas-tugas yang penting dan selesaikan tugas-tugas tersebut terlebih dahulu.
Dengan memprioritaskan tugas-tugas yang penting, kita dapat memastikan bahwa waktu belajar kita digunakan secara efektif. Nah, ini kita misal mendapatkan tugas dari dosen atau tugas dari guru, kita harus selesaikan secepatnya. Nah, baru bila tugas itu telah selesai, kita bisa belajar untuk pelajaran yang lain. Dan yang nomor 3, buatlah jadwal belajar yang fleksibel agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Jadwal belajar yang fleksibel juga dapat membantu kita untuk menghindari kebosanan dan kejenuhan dalam belajar. Dan yang nomor 4, gunakan teknik manajemen waktu seperti teknik Pomodoro atau teknik Smart Goals untuk membantu kita merencanakan waktu belajar yang efektif. Teknik-teknik ini dapat membantu kita untuk mengatur waktu belajar dengan lebih terstruktur dan efektif. Dan yang nomor 5, istirahat yang cukup juga sangat penting dalam merencanakan waktu belajar efektif. Belajar yang baik adalah belajar penuh dengan ketenangan dan waktu yang juga tidak singkat dan juga tidak lama. Artinya juga pas di kita gitu. Dan juga istirahat yang cukup dapat membantu kita untuk mengembalikan energi dan fokus dalam belajar. Nah, itulah 5 tips yang dapat membantu kita merencanakan waktu belajar yang efektif. Semoga tips-tips tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dalam meningkatkan hasil belajar kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.